Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, kita teruskan kajian kisah Nabi Saleh dan kaum Samud yang dalam hal ini sudah melangkah di episode yang ketiga. Dan tak lupa kami ucapkan beribu terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para sahabat semua yang telah mensubscribe channel ini. Semoga kita senantiasa masuk dalam barisan para pencari ilmu yang bisa bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku sekalian, setelah Nabi Saleh alaihissalam terbangun dari tidur panjangnya selama 40 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mewahyukan kembali kepadanya untuk kembali datang kepada para kaum Samud guna untuk mengajak mereka yang masih menyimpang jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Saleh alaihissalam langsung mendatangi mereka. Di saat mereka lagi-lagi ini melangsungkan perayaan untuk para berhalanya, juga di sana itu duduk seorang raja yang dikelilingi oleh rakyatnya. Nabi Saleh alaihissalam itu tanpa babibu langsung bersuara lantang di tengah mereka. Ya qaumi ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wahai para kaum, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya. Dan kala mereka itu mendengar seruan suara Nabi Saleh alaihissalam yang sangat lantang, maka berhala-berhala itu langsung jatuh tersungkur, langsung roboh. Dan sang raja langsung berdiri menunjuk Nabi Saleh alaihissalam dan berkata, "Hei kamu, apakah kamu orang yang kemarin sore itu yang ngaku utusan Tuhan itu ya? Kan kamu telah menghilang dari kami selama 40 tahun. Kenapa kamu kembali lagi? Catat ya wahai orang, kami semua tak mau beriman kecuali kamu bisa mengeluarkan untuk kami seekor unta dari dalam batu besar ini." Sambil menunjuk sebuah batu besar yang ada di depan sang raja. Nabi Saleh alaihissalam menjawabnya, "Sungguh Tuhan kami maha kuasa atau maha mampu atas segala sesuatu. Permintaan engkau, wahai raja, sungguh sangat mudah. Kalau Tuhan kami itu menghendaki." Lalu ada juga kaum yang ikut bicara. "Saya punya usul. Untanya itu harus punya banyak warna, yaitu warna merah, kuning, hitam, dan putih. Dan mempunyai tinggi dan lebar masing-masing 100 dhira. 100 dhira itu sekitar 61 meter. Ini berarti onta raksasa. Larinya seperti kilat dan suaranya seperti gluduk." Apa itu gluduk? Bahasa Indonesianya kilat.
unta itu punya anak yang sama seperti induknya. Dan air susunya lebih manis dari madu. Juga bisa memabukkan seperti arak. Juga bisa mendinginkan saat cuaca panas. Dan bisa menghangatkan saat cuaca dingin. Air susu itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan juga bisa membuat orang bisa kaya bagi orang yang miskin. Dan juga tiap masuk ke rumah kami, dia itu mengucapkan salam dengan menyebut nama kami di tiap rumahnya. Dan dia tidak boleh makan dari rumput kami. Dia juga tidak boleh lari dari ternak kami. Maksudnya, biarkan ternak kami meminum susunya dengan bebas. Dan air susunya sehari untuk kami dan sehari untuk ternak kami. Kemudian ada kaum lagi yang ikutan usul. Nah, ini aneh-aneh saja permintaan kaum Tsamud ini. Dan ini malah lebih aneh lagi para sahabat sekalian. Katanya, saya juga punya usul. Saya juga ingin unta ini keluar dari batu dan badannya itu emas. Kakinya perak, kepalanya zabarjud hijau, dan punuknya bisa diisi kubah sebesar rumah. Kalau kamu bisa mengeluarkan unta yang seperti ini, wahai Soleh, maka kami akan beriman kepadamu. Sang raja kemudian langsung berkata, Sudah, cukup bicara kalian. Menenangkan kaumnya. Kalian gak usah usul-usul yang bukan-bukan. Begini saja, Soleh. Kalau kamu bisa mengeluarkan unta dari dalam batu ini, dan unta itu mempunyai badan yang besar atau raksasa, dan memiliki punuk selebar kubah, dan dia punya anak yang sama seperti induknya, cukup itu saja. Apabila kamu bisa mewujudkan apa yang kami inginkan, kami akan beriman kepadamu, iman kepada risalah. Lalu Nabi Saleh alaihi salam itu berkata, Oke, sungguh kalian membuat syarat yang banyak sekali, dan saya juga membuat syarat bagi kalian. Apakah kalian setuju? Oh, boleh, kata mereka. Pertama, kalian tidak boleh menaikinya. Yang kedua, kalian tidak boleh melemparinya dengan batu ataupun dengan panah. Yang ketiga, kalian tidak boleh menghalanginya minum air. Yang keempat, kalian tidak boleh memisahkan antara anak dan induknya. Para kaum Tsamud, termasuk sang raja, itu menyetujui syarat yang diajukan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Setelah perjanjian antara Nabi Saleh dan kaumnya itu sudah deal, itu sudah sepakat, lalu Nabi Saleh alaihi salam sholat 2 rakaat, kemudian menegadakan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi Saleh alaihi salam mendatangi batu tersebut, lalu memukul batu itu pakai tongkat warisan dari Nabi Adam alaihi salam. Tongkat itu asalnya dari surga. Dan kemudian setelah itu terdengar suara rintihan dari batu itu, seperti rintihan orang yang akan melahirkan. Lalu keluar dari dalam batu itu seekor unta yang sama persis yang diinginkan oleh para kaum Tsamud. Lalu kemudian anaknya
juga ikut keluar menyusul mengikuti induknya. Kemudian spontan unta tersebut langsung bersuara lantang, La ilaha illallah salihur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Saleh utusan Allah. Para sahabatku sekalian, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tinggi untanya Nabi Saleh alaihissalam itu bukan 100 dhira, akan tetapi 700 dhira atau sekitar 431,2 meter. Itu hampir setengah kilo tingginya. Dan lebarnya itu sama, 100 dhira, 61 meter. Sangat besar. Ini adalah onta raksasa. Kemudian setelah sang Raja Samud itu melihat mukjizat itu, lalu sang raja mencium kening Nabi Saleh alaihissalam, lalu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna salihar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga saya bersaksi bahwa Salih utusan Allah. Maka kemudian sang raja dan mayoritas penduduk kaum Samud semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Para sahabatku sekalian, lalu apakah iman mereka akan tetap kuat, bertahan sampai akhir hayatnya? Ataukah mereka akan mengingkari perjanjian yang sudah disepakati? Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.